Halo teman-teman, kalau semua teman-teman pengen dengerin saya cerita tentang awal saya balap di Gymkhana ya, tonton video ini sampai beres. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke, dari nama saya Rivaldi Febriadi, umur saya 19 tahun, hobi saya di bidang otomotif roda 4. Pendidikan saya sekarang tuh sedang menjalani di IPAS. Awal mula tuh saya tuh awalnya lihat-lihat kayak YouTube, lihat-lihat yang di jalanan gitu kan. Kalau dipikir-pikir kayaknya seru juga gitu kan. Dulu sih nyoba-nyoba, terus ya alhamdulillah bisa dikit-dikit ngesot gitu kan. Terus awal mulanya saya pernah gabung di tim Sukabumi dan saya nyoba-nyoba ya alhamdulillah sedikit-dikit bisa, terus membaiklah skill saya. Awal mula terjun di dunia balap tuh 2016 di Kota Tasik, acaranya Intersport. Dan awal mula saya ikut-ikutan balap, kayak ikut-ikutan cuman ngikut-ngikut doang tuh di tahun 2015. Kenapa saya milih roda 4 atau mobil? Karena mobil itu safety-nya lebih safety dari motor. Karena kalau semisal, kita misalkan ngomongin safety, motor juga safety, udah standar Indonesia. Tapi kan kalau misalkan mobil itu kan kalau berbenturan sama mobilnya dulu dibanding sama orangnya gitu. Jadi tetap menjaga keselamatan. Karena saya awal-awalnya ya yang namanya anak laki-laki ya, kita pasti dari kecil tuh sukanya sama mobil-mobilan gitu kan, beli mobil remote atau apapun itu. Nah pas saya bener-bener punya teman-teman di dunia otomotif ya, saya nanya-nanya gimana caranya biar bisa kayak pembalap, biar bisa ngesot, biar bisa slalom, Gymkhana atau itulah sebagainya. Saya mencoba-coba ya alhamdulillah saya bisa, dan teman-teman saya mengajarkan yang teman-teman saya bisa tentang seputar otomotif. Sebenarnya ya awal-awal tuh keluarga nggak ada yang mendukung sama sekali. Cuman yang mendukung tuh satu-satunya orang tua tuh saya tuh papa saya tuh kayak ya udahlah, cobain dulu, gas dulu, cobain dulu, buktiin dulu. Awal saya yang tadi tuh di dunia Gymkhana tuh kan di 2016 di Kota Tasik Malaya di acara Intersport. Alhamdulillah di acara Intersport itu saya mendapatkan hadiah juara ke-1 di kelas RWD atau penggerak roda belakang, dan juara 2 di penggerak roda belakang atau FWD. Dan saya ngasih foto, ngasih video, ngasih pialanya ke orang tua, ke keluarga, dan akhirnya ujung-ujungnya keluarga menyetujui lah. Awal-awal tuh saya yang di Tasik sih. Awal-awal saya juara, bener-bener juara di Tasik Malaya di Intersport seri pertengahan kalau nggak salah tuh. Kebetulan ya pialanya tuh nggak dibawa ya kalau yang itu. Cuman itu ada piala berbentuk kayak kaca gitu dari Intersport, juara 1 sama juara 2. Umur 15 tahun. 15 tahun. Prestasi yang saya belum tercapai sih jujur ya, dulu di acara Intersport tuh awalnya kayak ada satu seri satu kota itu, kalau misalkan kita mendapat juara 1, mau di kelas apapun, mau di kelas pemula atau pro, itu mendapatkan 1 tiket final yang bakal diaduin di J-Expo Kemayoran Jakarta. Dan alhamdulillah akhirnya saya berusaha dengan sekuat tenaga, dengan tim saya juga, saya mendapatkan gelar juara 1 dan saya mendapatkan hadiah ke Jepang ya. Dan sayangnya saya gara-gara umur saya masih kecil dulu, saya nggak bisa mengikuti hadiah itu untuk ke Jepang. Kalau misalkan saya tuh niatnya kan kayak saya pengen ke Jepang, terus mau pengen lihat-lihat gitu sirkuit di Jepang tuh kayak gimana, atau lebih enak atau gimana, kayak treknya gimana nih, lebih panjang atau apa-apanya. Jujur saya pengen membawa bendera Indonesia itu ke negara asing gitu, luar Indonesia. Saya pengen bisa juara di negara orang lain. Ini bukan mobil ini. Mobil saya awal di dunia balap tuh itu memakai BMW E36 314 4 silinder 1800 cc. Itu mobil saya awal. Kedua itu kebetulan mobilnya di rumah ya, mobilnya pickup T120 SS, dia penggerak roda belakang.
awalnya emang itu bukan mobil balap sih, itu kayak mobil barang pickup itu. Saya dan tim memutuskan bahwa mobil itu bakal benar-benar jadi buat spek gimkanas di Indonesia. Alhamdulillah mobil itu bisa bersaing dengan rival-rivalnya di dunia balap. Mobil yang bagus ya, yang bagus tuh nggak tentu sih, soalnya kan kita beda-beda kelas ya. Kalau misalkan kita ngomonginnya di kelas pengarah ke depan itu yang sekarang lagi naik tuh kayak Honda Jazz, Honda Brio itu lagi naik. Kalau misalkan kayak kita ngambil di roda belakang, kita ngambil di RWD, itu sekarang lagi banyak yang make tuh kayak pickup tuh kayak T120 SS, Suzuki Futura, pickup juga, terus Daihatsu Himax, dan sedan-sedan yang lain kayak Corolla DX, Toyota Starlet HP itu juga sekarang masih banyak yang pakai. Simple aja, nggak terlalu berat sih. Alhamdulillahnya nggak pernah kayak pecah mesin, pecah gearbox, nggak pernah. Kayak kendala-kendala kecil lah, kayak kan mobil tuh banyak di custom ya, mobil kayak asalnya kan itu mobil bukan mobil balap peruntukannya kan. Dan terganggu, jujur ya terganggu, karena kita kan PSBB ya, nggak boleh kemana-mana, di rumah aja lah ya. Kita manfaatinnya, kita ngambilnya dari main game di handphone gitu ya, kita ngebayangin aja nggak jauh-jauh beda kok. Kejuaraan tentunya pasti ditunda ya, semua kejuaraan roda 4, roda 2 pasti ditunda. Awalnya sih kalau biar nggak kaku ya, saya sering bawa mobil juga kan, kayak kita mau ke supermarket nih, kemana-mana nih. Nah, saya biasanya nggak lewat online gitu, saya mending bawa mobil aja deh sendiri biar nggak kaku juga kan. Awalnya sih saya jujur ya, saya mimpi, saya nggak ada kepikiran buat jadi dari kecil. Misalkan saya pengen jadi pembalap, nggak. Saya tuh kayak mimpi kapan ya saya bisa bawa mobil, kok bisa dipakai ngesot gitu kan, kayak kok Honda Jazz yang tahunya saya kan mobil hanya bisa dipakai ke kantor, atau ke sekolah, atau kemana-mana buat nganter-nganter gitu kan. Pas saya lihat kok bisa dipakai ngesot gitu kan, aneh juga tapi unik sih. Saya makanya saya tertarik ya. Apalagi kalau saya lihat awalnya tuh pickup bisa ngesot-ngesot, sedangkan kan multi fungsinya pickup tuh kan buat nyangkut barang ya utamanya. Kalau misalnya mau jadi pembalap yang benar-benar serius, kita harus benar niat. Awalnya sih pertamanya apapun itu niat kita. Kalau misalkan udah ditekunin, kita lihat YouTube, sering lihat YouTube, lihat video-video yang balap, pasti ada sedikit pun kayak kita, oh kalau bawa mobil gini tuh gini, jadi pembelajaran juga. Saya gini ya, jangan pernah malu untuk bertanya, karena kalau misalkan kita nggak tahu apapun itu, mau di bidang apapun, terus kita malu bertanya, maka misalnya kalau misalkan kayak aduh malu nanya kesini nggak kenal, atau malu gengsi dia artis atau apa, enggak, jangan. Kita kalau misalkan kita butuh buat nanya aja, pasti dijawab kok. Kalau misalkan itu saja kayaknya ya, sharing-sharing pengalaman saya dari awal saya balap sampai sekarang. Udah beres semuanya sama saya diobrolin tadi kan, dibicarain tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.